Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna, dan ingatlah ketika. Jadi ini menyimpan wadhukuru idz akhadna. Kalau ngikutin ayat sebelumnya wadhukur, walaupun kemudian di dalam tafsir Sawi Imam Sawi mengatakan yang layak, yang pantas itu wadhukuru, karena hitabnya langsung seruannya ini kepada Bani Israil yang bersangkutan di dalam ayat ini. Jadi kalau wadhukur ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah wahai Muhammad. Padahal yang paling pas kata kalau menurut Al-Imam As-Suyuti wadhukur. Tapi sama tafsir As-Sawi dikatakan yang lebih bagus adalah wadhukuru, karena langsung mengena kepada mereka Bani Israil yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz, ketika, ini kalau sudah berbicara idz, ini kita diajak jalan-jalan kepada kisah. Sebelum kita jauh dari kita itu ada kisah, ada waktu, ada kejadian yang luar biasa yang perlu kita perhatikan. Akhadna mitsaqakum, akhadna, kami mengambil, mitsaqakum, perjanjian kalian. Wa dan ingatlah ketika kami mengambil janji kalian. Janji ini mitsaqakum, kum ini kepada Bani Israil, terutama kepada Quraidah dan Bani Nadir. Jadi di dalam ada 3 kabilah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, atau yang dulu itu dikenal dengan Yasrib. Pertama adalah Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Mereka sebenarnya punya wilayah-wilayah khusus. Jadi kalau Bani Qainuqa ini, mereka ini dikenal dengan pengrajin emas, pandai besi. Ini Qainuqa. Mereka ada sebelum Rasulullah SAW berada di Yasrib atau Madinah yang dikenal. Mereka ini luar biasa. Qainuqa ini, Bani Qainuqa ini luar biasa. Mereka berada di pasar-pasar, mereka berdagangnya luar biasa. Orang golongan Bani Qainuqa. Kalau mereka itu berada di tengah kota Madinah. Qainuqa ini rata-rata berada di tengah kota Madinah. Ini kalau Bani Qainuqa. Hubungan antara mereka dengan ini Qainuqa ini adalah suku Yahudi pertama yang melanggar perjanjian Madinah. Nah, ini ketika Rasulullah berada di Madinah, kan tidak diterima. Awal-awalnya saja diterima, tapi kemudian tidak diterima. Maka ada perjanjian Piagam Madinah yang kemudian merugikan umat Islam satu sisi. Tapi sisi yang lain kemudian banyak orang-orang yang masuk Islam. Maka Qainuqa ini yang pertama kali, Bani Qainuqa ini yang pertama kali melanggar perjanjian Piagam Madinah. Maka kemudian karena melanggar perjanjian Madinah diusir. Qainuqa ini termasuk Bani yang pertama kali diusir dari Madinah. Bani Qainuqa. Yang kedua adalah Bani Nadir. Ini masih bertahan Bani Nadir setelah tidak Qainuqa ini diusir, Bani Nadir. Nah, ini Bani Nadir ini ahli tanah, tuan tanah.
ahli di bidang pertanian, perkebunan kurma, ini dikuasai oleh Bani Nadir. Nah, wilayah ini ada di pinggir kota, di pinggir Madinah. Memiliki tanah-tanah yang subur, benteng-benteng yang kuat. Ini Bani Nadir. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berselisih dengan Bani Nadir ini setelah ada kabar-kabar bahwa Bani Nadir ini ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ada isu mau membunuh Nabi, barulah mereka itu terjadi perselisihan. Kemudian mereka ini dipindahkan ke Khaybar. Ini Bani Nadir. Yang ketiga adalah Bani Quraidah. Bani Quraidah ini adalah Bani terakhir yang bertahan di Madinah. Bani Nadir ini mengandalkan daripada sektor pertanian. Dan Bani Nadir ini juga memiliki benteng pertahanan juga. Lokasinya ini berada di Tenggara Madinah. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Nadir. Jadi suku Bani Nadir ini memang luar biasa sampai bertahan lama di kota Madinah, sampai kemudian ada selisih dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan umat Muslim. Kemudian terjadilah perang Ahzab. Perang Ahzab ini dikenal juga dengan perang Khandaq. Kenapa? Karena dianggap berkhianat dengan perjanjian kontak dengan pasukan sekutu Quraisy yang mengepung Madinah. Ini sehingga ya dihabis juga pada akhirnya. Nah, yang ayat wa id akhadna mitsaqakum, ini ayat setelah memang yang bertahan adalah Quraidah. Setelah Quraidah adalah Bani Nadir. Quraidah dan Bani Nadir ini ayat ini. Ini yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua bani. Walaupun memang sebenarnya ada 3 bani yang besar. Apa saja tadi? Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada 3 bani. Tapi memang dalam tafsir Sawi lebih kepada Bani Nadir dan Bani Quraidah. Karena memang ini setelah, kalau Bani Qainuqa itu awal sudah diusir dari kota Madinah. Terus wa qulna, dan kami berjanji, ya Allah kami berjanji. Wa qulna, dan kami berfirman, wa qulna, dan kami berfirman. Dan sebenarnya apa kalau kita lihat, ya kita baca dulu sebelum cerita-cerita. Wa qulna, dan kami berfirman, la tasfikuna dima'akum, dan jangan kalian menumpahkan darah dari kalian. La tasfikuna, dan janganlah kalian menumpahkan dima'akum, terhadap darah kalian. Ayturiquna, kalian mengalirkan kepada dima biqatli ba'dikum, dengan membunuh sebagian kalian ba'dha, dengan sebagian yang lain. La tasfikuna, jangan kalian menumpahkan dima'akum, terhadap darah kalian. Ayturiquna, yakni kalian mengalirkan kepada dima biqatli ba'dikum, dengan cara membunuh sebagian kalian ba'dha, dengan sebagian yang lain. Jangan menumpahkan darah kalian, kata Allah, dengan cara mengalirkan darah sebagian dengan membunuh sebagian dengan sebagian yang lain. Sebagian dari kalian dengan sebagian yang kepada sebagian yang lain. Wala tukhrijuna, dan jangan kalian mengusir atau mengeluarkan
wala tukhrijuna, dan janganlah kalian mengeluarkan atau mengusir anfusakum, kepada kalian sendiri, kepada diri kalian, min diyarikum, dari kampung kalian. Ini kalimat la tasfikuna ini sama dengan la ta'buduna. Jadi walaupun bermakna nahi, tapi tetap li adamil jismi, tidak dijazmkan. Terus yang dimaksud wala tukhrijuna anfusakum, jangan kalian mengusir anfusakum, kepada diri kalian, min diyarikum, dari kampung kalian. Ay la yukhriju, jangan mengusir ba'dukum, sebagian kalian, ba'don, terhadap sebagian yang lain, fi min dhari, dari rumah atau di kampung, ba'don yang lain tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan menumpahkan darah kalian. Jadi darah kalian, masa ada orang yang mau bunuh diri, kan begitu. Dan jangan juga mengusir diri kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang menyentuh sekali. Menyebutkan darah orang lain menyamakan dengan darah dirinya sendiri. Kita tahu bahwa orang mukmin itu satu sama lain seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Ketika satu yang sakit, maka yang lain juga merasa sakit. Seharusnya seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa diri kalian. Janganlah menumpahkan darah diri kalian, dan jangan juga mengusir diri kalian sendiri. Alhamdulillah. Ya itu karena tidak boleh kita menyakiti orang lain. Ketika menyakiti orang lain, sama saja kita menyakiti diri kita sendiri. Walaupun memang ulama mengatakan begini, ketika engkau menyakiti orang lain, maka sebenarnya keburukan itu akan menimpa dirimu sendiri. Ketika engkau mengusir orang lain, membunuh orang lain, keburukan itu akan kembali kepada dirimu, entah suatu saat nanti. Sehingga ini adalah bahasa-bahasa yang lembut. Terus summa aqrartum, kemudian kalian mengakui, ay qabiltum dzalikal mitsaqa, yakni kalian menerima dzalikal mitsaqa, terhadap perjanjian tersebut. Jadi sebenarnya ada 4 perjanjian di dalam kitab Safsawi ini, atau yang di ada 4 poin ayat ini yang dirinci oleh ayat ini. Yang pertama adalah agar kita tidak membunuh, yang kedua adalah agar tidak mengusir, yang ketiga adalah agar tidak berkomplot dengan musuh dan menindas saudara sendiri, yang ketiga, yang keempat, wajib menebus saudara yang tertawan. Ini. Nah, 2 jenis pelanggaran ini, yang pertama dan yang kedua. Terus wa antum tashhaduna, dan kalian, sedangkan kalian tashhaduna, yaitu menyaksikan. Jadi di dalam perjanjian itu ada 4 ya. 1, la yasfiqu ba'dhum dima'a ba'din. Tidak boleh menumpahkan sebagian yang lain dengan terhadap darah
sebagian yang lain. Sebagian daripada mereka kepada sebagian yang lain. Yang kedua, tidak boleh mengusir. Yang ketiga, tidak boleh saling membantu di dalam perkara maksiat atau saling tolong-menolong di dalam dosa atau permusuhan, tidak boleh. Yang keempat adalah apa? Ketika ada tawanan, teman-temannya minta tebus. Dan katanya memang dua itu dilakukan. Yang diantaranya tawanan ini tidak disebut di sini kan, di dalam Al-Quran. Karena memang bani Yahudi itu memang gemar ketika ada yang apa namanya? Ketika ketika tempatnya ditawan, mereka memang gemar sekali menebus. Memang gemar menebus. Dan juga yang ketiga juga sama. Cuma yang disebutkan di sini adalah wala la tasfiku dima'akum wala tukhrijuna anfusakum. Terus wa antum tasyhaduna, sedangkan kalian tasyhaduna yaitu menyaksikan ala anfusikum atas diri kalian sendiri. Nah, anfusikum di sini adalah seruan kepada orang-orang generasi terkini. Artinya generasi-generasi di waktu zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak sekali perjanjian yang dilakukan oleh Bani Israel. Pertama adalah hak Allah. Hak Allah ini kemarin kita mengaji, kalau di dalam ayat 83 sampai 84 itu bisa panjenengan lihat. 83 sampai 84 itu diantaranya la ta'buduna illallah, ya kan? Jangan kalian menyembah kecuali atau melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian juga wala tusyriku. Jadi pertama adalah tidak boleh menyembah selain Allah. Artinya tidak boleh musyrik. Tidak boleh musyrik. Kemudian yang kedua adalah hubungan sosial kemanusiaan. Ayat sebelumnya setelah la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama. Ini adalah yang kedua perjanjian yang dilakukan oleh Bani Israel dengan Allah adalah hubungan sosial dan kemanusiaan atau hak makhluk. Di antara pertama, memang Allah ini rajin sekali, sering sekali di dalam Al-Quran ketika menyebutkan ibadah kepada Allah selalu menyebutkan wabil walidaini ihsana. Terus berbuat baik kepada kerabat dekat, menyantuni anak yatim dan orang miskin. Ini adalah yang kedua, hak sosial. Yang ketiga adalah etika berkomunikasi. Bagaimana etika berkomunikasi? Wa qulu linnasi qaulan wa qulu linnasi hasanan atau husnan di dalam yang lain. Tapi di sini hasanan. Di dalam ayat 2 fi qiraati bi dhammil ha husnan. Tapi kalau di tafsir kita hasanan. Ini yang ketiga adalah bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dengan berkata yang baik. Contohnya ramah, jujur. Ini adalah husnan atau hasanan. Walaupun memang husnan dan hasanan ini akan berbeda arti nanti maksud dan tujuannya. Tapi memang perjanjian yang ketiga ini adalah komunikasi. Makanya bergaul yang baik itu termasuk nisful akli kalau di dalam kitab Nasaihul Ibad. Di dalam Nasaihul Ibad itu kalaupun kita alim, berakal alim, pintar, tapi tidak bisa bergaul dengan baik dengan orang, tidak bisa memunculkan mahabbah, rasa cinta kepada sesama atau dia rasa cinta kepada kita, maka separuh akalnya itu sudah hilang.
Ini. Kalau makanya di dalam Al-Qur'an wa qulu linnasi hasanan. Ucapkan atau berkata kepada manusia atau bagi manusia hasanan yang baik. Terus yang keempat, ritual. Ritual ibadah dan zakat. Bagaimana Al-Qur'an? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini yang keempat. Yang kelima adalah larangan kekerasan, pengusiran. Yang mana wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Ini. Kemudian kenapa orang-orang Bani Israel itu mau berjanji, mau melakukan mitsaq dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya kan tolol sekali melakukan perjanjian yang mengikat kepada mereka. Nah, ternyata tidak gratis mereka melakukan perjanjian, tidak gratis, walaupun memang kemudian mereka itu melanggar perjanjian-perjanjian itu. Kemudian kenapa itu diungkit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Qur'an ini kan ngungkit ini. Ini kan jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjanjian ini dilakukan di dalam kitab Taurat. Kenapa diungkit? Allah Subhanahu wa ta'ala ngungkit kepada kaum Yahudi yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka melanggar perjanjian yang ada. Di mana pada masa itu kaum Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir ini sering sekali bersekutu dengan kaum musyrik, saling memerangi kaum muslimin, mengusir orang Yahudi dari kelompok yang lain dan sebagainya. Sehingga dimunculkan lagi di dalam ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an. Jadi Allah menegur kepada orang-orang Yahudi yang suka sama-sama kelompoknya, mereka sering suka berperang, Pak. Tapi ketika mereka ada yang ditawan, suka menepus juga orang Yahudi ini. Kemudian Allah menegur mereka apa? Wa id akhadna mitsaqakum. Dan kemudian mereka sum'aqrartum, mereka ikrar, mereka mengakui akan janji-janji yang ada di dalam Taurat dan bersaksi itu. Kemudian kenapa kata tadi itu? Kenapa mereka itu mau berjanji? Pertama ya, kesadaran akan status bangsa pilihan. Kita belajar awal-awal bahwa Bani Israel ini statusnya dipilih paling baik di antara bani-bani yang lain. Pak, bisa dilihat, Pak. Mulai dari Ibrahim alaihissalam, Ismail, Ishak, Yakub, itu semua hampir banyak nabi sekali itu. Itu adalah nabi-nabi pilihan. Jadi secara teologis maupun historis itu memang luar biasa mereka itu. Jadi Bani Israel ini apa? Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Jadi mereka ya tinggal bagaimana taat kepada Taurat atau tidak. Yang kedua, kenapa mereka itu bisa berjanji kepada Allah? Mengharap keselamatan dan balasan. Sebagaimana menurut sifat umum manusia, pasti manusia pengen selamat, ya kan? Pengen balasan dari apa yang mereka lakukan. Mereka pengen keamanan, mereka pengen keberkahan hidup di dunia, selamat di akhirat. Makanya tetap saja di dalam perjanjian itu ada seperti sholat, zakat, berbuat baik. Kenapa? Karena akan dijanjikan ketenangan sosial dan pahala yang besar. Itu. Jadi tetap ada. Ya sama seperti kita tetap. Orang yang beramal soleh, orang yang beramal buruk, kita sudah sebutkan kemarin. Tetap saja orang yang beramal soleh, ulaika, ya kan? Langsung di dalam kalau bagi mereka yang berbuat baik, ya langsung dibalaskan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi mereka orang yang ahatot bi khati'ah, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi walladzina amanu wa amilus shalihat
ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Seperti itu. Itu yang kedua. Jadi mengharapkan keselamatan dan juga mengharapkan balasan. Yang ketiga, adanya penekanan yang sangat kuat atau ancaman. Coba panjenengan bisa lihat di dalam Al-Baqarah 63 yang sudah kita pelajari, juga ayat 95 ini menyebutkan bahwa perjanjian diambil dengan cara yang sangat luar biasa. Bagaimana gunung Tursina diangkat ya, kemudian ditaruh di atas kepala mereka. Kemarin kan begitu di awal. Ancaman itu bagi diancam dulu. Ya, seolah-olah akan jatuh menimpa kepada mereka yang menolak ajaran Taurat. Diancam, Pak. Kemudian yang keempat adalah pengakuan secara sadar atau ikrar, sebagaimana ayat yang sekarang, summa aqrartum wa antum tashhadun. Nah, ini pengakuan secara ikrar, artinya qabilna, kami menerima. Kemudian yang kelima adalah sebagai bentuk syukur. Setelah mereka diselamatkan dari perbudakan di zaman Mesir, di zaman Firaun, kemudian diselamatkan dari apalagi itu lautnya, Laut Merah. Ini kemudian janji ini dipandang sebagai aturan hidup baru yang kemudian memerdekakan mereka, tidak lagi membawa mereka ke dalam perbudakan. Perjanjian ini yang kemudian dipahami oleh mereka konstitusi yang bisa mengatur mereka agar kembali menjadi bangsa yang saling melindungi, tidak lagi menjadi bangsa yang tertindas seperti masa-masa lalu. Nah, ini yang dipahami oleh mereka sehingga mereka melakukan perjanjian. Makanya kita harus tahu dulu, kok tiba-tiba berjanji. Tidak tiba-tiba berjanji. Dari perjalanan kita membaca sejarah perjalanan sejarah Bani Israel, banyak sekali kenikmatan itu. Tapi ironisnya mereka ikrarkan dengan sungguh-sungguh, dengan berjalannya waktu, bergantinya generasi, kemudian mereka mengabaikan. Karena mereka mengabaikan, maka tutuplah kajian malam hari ini. Jangan sampai kita juga mengabaikan aturan-aturan agama. Cukup sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.